sudah bersedia mendatangkan saya ke sini buat ketemu dengan teman-teman yang luar biasa nih. Generasi Z atau generasi milenial nih? Milenial. Z kan? Milenial ya, rombongan ibu guru masih milenial. Kalau kalian kayaknya Gen Z deh, ya. Sebenarnya kita itu agak grogi di hadapan mereka karena secara teknologi kayaknya Kak Isa tidak begitu hebat dibandingkan teman-teman di sini. Apalagi generasi Z itu soal teknologi oke, internet luar biasa sudah menguasai hal itu kan. Cuma nanti Kak Isa mau tahu deh kalau ngomongin literasi kira-kira mana yang lebih greget, Gen Z, milenial atau Gen X gitu, oke? Nanti kita bahas sama-sama ya. Sembari menunggu Salindianya muncul, ada yang tahu Salindia? Ada yang tahu Salindia? Yang tahu Salindia itu? Bingung? Salindia itu slide PowerPoint, cuman padanan katanya adalah Salindia. Jadi kita ngobrol-ngobrol santai dulu nih. Perkenalkan diri saya, tadi udah sangat-sangat baik tuh dijelasin detail. Teman-teman generasi Z, yuk kita itu lebih berliterasi. Kenapa sih nanti literasi itu penting untuk kita miliki kemampuan itu akan dibahas lebih dalam lagi. Terus setelah tahu kenapa pentingnya, terus emang bermanfaat literasi untuk kita semua? Manfaat. Tahu dari mana manfaatnya? Nggak merugikannya iya, kalau nggak merugikan pasti bermanfaat. Satu poin yang kalian paling ingat ketika ini kan literasi kan nggak banyak orang tahu ya. Mungkin baru muncul nih istilah literasi itu di tahun 2016-2017. Zaman dulu namanya itu adalah aksara. Kita aksara, pemberantasan segala macam. Tapi karena di tahun 2015, 2016, 2017 kita merasa betul. Tetapi tidak sekedar baca dan tulis saja kemampuan yang untuk kita hidup lebih sejahtera, tapi ada keterampilan lain. Sehingga di tahun 2017 itu Badan Bahasa udah mulai mengadopsi istilah namanya literasi. Muncul dia, terima kasih. Tolong rapikan ya. Oke, terima kasih nih. Tepuk tangan dulu buat timnya. Temanya menarik dan saya merasakan bahwa saya tadi literasi itu benar-benar bermanfaat. Dengan literasi kerenkan diri. Saya di sini belajar bareng dengan teman-teman yang ada di sini. Mungkin apa yang saya sampaikan ada yang pas silahkan ditangkap, disimpan, mudah-mudahan berkah. Tapi kalau yang belum pas kita cari sama-sama karena formula di saya itu belum tentu cocok di Anda. Tapi kita sama-sama coba menemukan formulanya yang pas supaya potensi teman-teman yang ada di sini lebih bom daripada saya, oke? Oke. Cuman bikin kesepakatan dulu lah sebelum banyak obrolan ke depan. Kesepakatannya adalah Kak Ita itu senang dengan anak-anak yang aktif yang dalam hal positif tentunya ya. Yang kedua senang anak-anak yang mau mengutarakan pendapat. Pendapat itu boleh apapun karena ini pendapat, jadi saya pikir semua pendapat orang itu bisa diiyakan. Tinggal nanti kita cari yang lebih mendekati, yang dipakai. Dan yang ketiga, Kak Ita akan senang ketika teman-teman itu tujuan kita adalah berbagi ilmu dan informasi. Jadi share apapun yang positif supaya nanti teman-temannya dapat energi positifnya. Oke? Tidak nih. Setuju. Soalnya Kak Ita tuh bahagia. Di sini tidak ada yang memegang gawai. Cakep. Tahu gawai? Tahu. Coba. Berarti bahasanya udah pas lah ya, sesuai dengan tema kita bahasa. Jadi sedikit-sedikit kita berusaha untuk mengurangi penggunaan bahasa Inggris. Jadi kita pakai utamakan bahasa Indonesianya. Tapi walaupun sesekali kita berbahasa Jambi, ya mohon maaf lah. Kan kita orang Jambi, jadi bahasa Jambi itu agak dilestarikan dikit, oke? Oke. Kita walaupun kita bahasa sebenarnya masih kurang pede membawa bahasa yang baik gitu. Jadi masih agak belajar. Lanjut.
Jadi di tema kali ini tadi kamu bantuin ya, guys. Boleh bantu saya? Tapi nggak ada pegawai ya. Oke, berarti yang ini saya cut. Niatnya tadi kalau ada pegawai mau semacam pengetahuan awal terkait literasi itu apa dan bla bla bla. Cuma karena tidak ada kasih aja ya. Lanjutkan. Nah, ini tadi yang sudah dibacain sama temannya, luar biasa. Semuanya udah terpampang nyata dan sekarang itu tugas saya. Terima kasih. Saya cuma mau kasih tahu itu aja. Lanjut. Aktivitas saya beberapa bergonta-ganti, menemukan passion tuh kayaknya. Lalu beberapa juga berusaha untuk punya karya, punya sesuatu yang bisa membuat orang, oh iya ya, ketika nyebut kata kaita yang tergambar itu adalah teng gitu. Oke, sip, lanjut. Nah, saya hadir di sini itu bukan karena apa-apa, adalah proses panjang yang saya lalui. Mulai SD, SMP, SMA, tapi saya lupa, ternyata kemampuan itu tidak hanya sebatas pengetahuan di sekolah. Ada banyak keterampilan yang harus kita dapatkan lewat berbagai macam organisasi maupun lingkungan masyarakat. Jadi ketika SMA, saya itu kan pulang sekolah, tidak ada main-main. Kuliah, hal yang sama juga. Ternyata kayaknya kurang greget. Jadi ketika mau mendekati semester akhir, saya baru mulai tahu penting ya berinteraksi dengan manusia-manusia. Lalu saya ikutlah komunitas. Komunitas pertama yang saya ikuti adalah Rumah Baca Evergreen. Kenapa? Karena kita bisa nulis. Sedangkan kalau kuliah itu harus menyelesaikan yang namanya skripsi. Nulis berhalaman-halaman, titik koma, kalimat efektif, dan kalian harus paham konsepnya. Kan kena di sejarah saya. Jadi saya ke Evergreen belajar dengan kakak mahasiswa saat itu. Kakak mahasiswanya loyo. Jadi kita menghilang. Dicoret lagi, kita kalau mau belajar, kalau yang lainnya loyo, kenapa ikutan loyo? Ayo, kamu mau belajar nulis? Yuk di Evergreen, hari Minggu pagi ada pembelajaran dengan anak-anak. Bu? Iya. Ada SD. Ternyata kemampuan menulis itu tidak lebih baik dari anak SD kelas 4. Mereka nulis, ini ceritanya, saya di hutan Taman Nasional, kemudian ketemu dengan harimau. Nah, ikan. Tapi ilmu mereka menuliskan cerita itu panjang sampai halaman. Dalam 1 jam atau kurang dari 1 jam lah. Kita pikir satu paragraf tidak jadi loh. Ada banyak ide yang ketika ketemu harimau ada manusia, apa yang akan terjadi? Coba deh, kalau kalian berimajinasi, apa yang terjadi? Kita sendirian di hutan, timnya udah pergi kita, tiba-tiba ketemu harimau. Apa yang akan Anda lakukan? Atau lanjutan ceritanya seperti apa ya? Lanjutan ceritanya yaitu saya akan sendirian karena melihat harimau, dan harimau itu saja merekam saya dan memakan saya. Saya kemungkinan tidak bisa hidup lagi setelah dimakan harimau. Terus dimakan. Kalau ada idenya apa? Di hutan, tinggal mati bagi dia. Terus tiba-tiba ketemu harimau. Saya akan lari. Setelah lari, saya akan bersembunyi di tempat yang tidak bisa dicapai seperti kayak lubang buang bersembunyi situ. Setelah itu saya hidup di situ sendirian di penghuni goa. Saya berpetualang. Satu lagi ya, kayak saya ingin dengar suara yang dari sini. Saya akan lari, terus pergi ke tempat yang sama yang tidak bisa digapai oleh harimau. Saya akan bersembunyi di balik rumputan. Itu tidak mengetahui saya di situ. Dari sini kan sebenarnya imajinasinya luar biasa kan? Ada yang langsung di end of the day, ada yang bertahan hidup, ada yang bersembunyi di rumput. Kayaknya rumput itu kalau saya imajinasikan tinggi banget, nyampe harimau
hadiah gitu kan. Hanya kayak gitu yang saya alami, tapi kan malu. Masa di anak kuliah, gila gak sih? Nah, ternyata 1 bulan Kak bertahan. Hari Minggu tuh zaman dulu masih ada Doraemon, Shinchan, main pepean, menghilang saya. Tapi untungnya saya ketemu dengan mentor yang baik. Ibu nanya lagi, Kak Ita, ayo dong, ingat tujuannya. Kalau sudah mau belajar nulis, ikuti. Tapi strateginya adalah saya bukan ikut kayak adik-adik tadi, tapi saya jadi tukang foto, tukang video. Nanti ceritanya saya merekam aktivitas yang saya lakukan saat itu, bikin jurnal harian. Kalau zaman kalian sih kayak diary gitu kan. Cuman versi kami agak intelektual, jurnal harian gitu. Dan alhamdulillah selama 1 tahun kayak nulis kayak gitu, seperti ini dong. Ya kan? Aku pikir bisa dilakukan. Lanjut, kayaknya ini bukan passion. Pindah lagi ke Ita, anak nulis nih, jadi forum lingkar aja nih dong. Kakak-kakak mahasiswa. Ternyata di situ lebih keren. Mereka udah punya jam, sedangkan Kak Ita punya apa-apa karya. Menangis hatiku. Kayaknya aku ikut kegiatannya, tapi organisasinya saja yang aku dapetin ilmunya, karena nggak masuk gitu. Pindah lagi ke komunitas jendela. Ini di kampung Legok, mendampingin anak-anak di Pulau Pandan. Ngajarinnya tetap baca tulis, dan yang paling seru itu adalah ketika mengajarkan anak itu untuk lebih paham tentang agama. Jujur, kayak itu belum paham sekali. Ini aja pakai hijab baru beberapa tahun ini. Jadi benar-benar gitu. Kayaknya aku harus belajar agamanya dulu deh, gitu kan. Pindah lagi, seiring berjalannya waktu, tanpa sadar di Evergreen hampir 2 tahunan, lama-kelamaan ada semacam selebaran yang ngasih tahu ada lomba yang bisa dilakuin sebenarnya saat di kuliah. Tapi kayak kita mempertimbangkan itu di SMA juga cuma tahunya Olimpiade. Selebihnya nggak tahu kalau ada cerpen gitu kan. Tapi kita melihat ada poster tentang buta bahasa. Alhamdulillah, gawe orang-orang di situ tuh cuma untung umurnya masih cukup kan. Jadi tanpa sadar kemampuan kita ikut kegiatan komunitas kita ini membangun kepercayaan diriku. Dulu itu tidak bisa ngomong, tapi gara-gara kasih bisa berkali saya tidak bisa bicara kalau saya tidak punya banyak pengalaman ataupun membaca sumber-sumber yang lain. Ikut buta bahasa, udah menang. Kalau menang kita di sini cukup jadi 10 terbaik. Tanpa sadar lewat kayak gitu, jejak yang kita bangun dengan kata bahasa itu yang membentuk Kak Ita sehingga Kak Ita bisa kemana-mana. Kak Ita ikut pelatihan dari kantor bahasa. Kayaknya di sini pernah ada yang ikut? Boleh katakan? 1, 2, 3, 4, 5. Ikut. Oke, sip. Ikut lagi pelatihan-pelatihan yang lain. Nah, dengan kemampuan kita yang mau belajar tadi, akhirnya mengantarkan Kak Ita buka komunitas sendiri. Bu Yanti bilang, kan sudah hampir 3 tahun nih, ilmunya udah matang. Bukalah sesuatu yang sesuai dengan passionmu di lingkunganmu. Jangan ngurusin yang jauh-jauh deh. Di rumahmu sendiri ada nggak taman bacanya? Ada Bu, ya udah buka. Alhamdulillah, lahir rumah baca kita. Aktivitasnya nanti akan kita share apa-apa aja. Berat ya baca tulis, enggak juga. Tapi main, gitu kan. Terus melihat ada potensi komunitas di Jambi, jadi ada lebih 30 tersebar di mereka kegiatan masing-masing. Sehingga kalau kita bahasa ada, pelapennya ada, komunitas sahabat ibu Jambi ada. Tapi kalau seandainya komunikasi di anak ada tadi, inisiasi yang namanya forum kegiatan literasi. Itu mulai dari komunitas, jurnalis, budayawan, bahkan pelajar mahasiswa ada di dalam situ. Supaya apa? Bisa berkolaborasi. Dan semuanya itu mengatakan akhirnya karena mungkin kita sudah mencintai yang namanya literasi, kayaknya udah jatuh cinta dan gitu kan. Gak tau lagi gimana caranya ya untuk memutusnya. Akhirnya kita ikut terlibat di forum Taman Baca Masyarakat di tingkat nasional, dan itu banyak lagi jejaringnya kayak kita dapat hampir di setiap provinsi berkenalan tukar-tukar
pengalaman. Jadi kalau ada kegiatan di Jogja, wih keren nih, yuk kita coba di Jambi gitu. Dan itu yang membuat kita akhirnya, oh iya ya, kayaknya nih teman-teman perlu deh kemampuan literasi. Lanjut. Nah, saat ini yang kita alami sekarang ini ada namanya FUCA. Tapi di situ ada bahasa Inggrisnya ya. Silakan yang berbahasa Inggris nanti paham itu. Kita itu di kondisi di mana banyak gejolak. Contohnya apa banyak gejolak? Bentar-bentar informasi di WA. Bentar informasi masuk lagi di Google, di medsos dan segala macam paparan informasi itu banyak yang bukan main. Terus kita ngerasain ada pandemi. Tiba-tiba dulu tuh aman loh, gak ada yang namanya itu. Tiba datang pandemi. Nanti setelah pandemi akan muncul lagi pasca pandemi. Terus di tahun depan apa yang kamu asap lagi. Gak tahu lagi selanjutnya apa. Banyak ketidakpastian. Lalu antara satu gejala dengan gejala lain, informasi satu dengan informasi lain itu tuh kayak sebuah sistem yang saling berkaitan. Kalau terpotong itu bisa mempengaruhi fungsi-fungsi yang lain. Konteksnya, contoh kayak acara ini. Kalau seandainya nih tim sound system atau pengeras suaranya nggak berfungsi, ini nih kalian panik, oh gimana nih acara? Nah itu kan butuh kemampuan. Dan yang terakhir butuh ambiguitas, di mana ada satu pemaparan informasi, tapi itu tuh sebenarnya beragam. Kalau nggak pakai tahu yang hoax, itu kan informasi kalau nggak dibaca baik-baik itu kita yang termakan informasi tersebut. Oleh karena itu teman-teman pentingnya kemampuan literasi. Jadi supaya kita lebih fleksibel. Kalau misalnya terjadi masalah, kita atasi kemampuan diri kita. Kemudian coba memahami setiap gejala-gejala itu dari satu sudut, tapi dari bagian atas. Jadi kita melihat, oh begitu ya. Ternyata kalau aku melakukan ini, akan seperti ini gitu. Membangun koneksi, berjejaring. Contoh, kalau kalian mau bikin acara festival nih, kalau sekolah kalian bulan bahasa bikin acara ada sih, ya kan? Bayangin bagaimana sekolah 3 itu bisa membangun koneksi. Kami mau bikin acara nih, kira-kira ada nggak ya yang bakal sorry? Alhamdulillah, Gramet yang datang ke sini bawa itu. Terus koneksi lagi, kalau mau bicara tentang literasi siapa ya si narasumber yang cocok? Langsung ke Halimah. Terus nanti untuk kuenya siapa ya? Oh iya, ibuku itu ahli bikin kue. Kita pesen aja ke situ. Saking pentingnya koneksi tadi. Yang terakhir, kelincahan. Kalau misalnya kamu tidak gesit, kamu akan termakan tuh oleh waktu yang tidak pernah kembali. Oke, siap? Lanjut. Nah, kenapa pentingnya literasi? Sebenarnya panjang yang ceritain tadi itu ada di sini. Yang pertama, dengan hidup kita tuh jadi lebih sejahtera. Contoh sejahtera tidak hanya materi, tapi bagaimana kita punya teman, bagaimana kita punya pengetahuan itu sejahtera loh. Baik kalau kita wawasannya dalam, itu segala hal persoalan hidup kayaknya bisa diatasi dengan baik. Kemudian keterampilan nih, yang paling kita kening. Ini abad 21 ya guys. Kalau kalian tidak punya kemampuan ini, kalian akan kesulitan untuk menghadapi arus perkembangan zaman dan teknologi. Mulai berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaborasi. Ini akan sangat dipakai tidak hanya di sekolah, tapi di dunia pendidikan benar-benar terasa. Dan yang terakhir adalah bagaimana kita itu jadi kayak sosok pembelajar. Tidak hanya sekolah saja, tapi sampai ke yang lanjutkan. Nih, yang dulu kita heboh buta aksara dan macam. Ternyata menurut Pak Alvin, dia itu ahli yang bisa memprediksi masa depan. Yang disebut buta huruf saat ini itu bukan mereka yang nggak bisa baca dan bisa tulis, tetapi mereka yang tidak bisa belajar, melepaskan yang dia ketahui dan belajar. Kenapa ini yang jadi permasalahannya? Bayangin ya, program pemerintah udah dikasih tahu dari SD sampai SMA wajib belajar 9 tahun. Lama kan? Tanpa sadar tulis itu udah mantap.
Tapi terkadang kita itu baca, tapi tidak bisa memahami apa yang kita baca. Sudah paham, tapi tidak bisa mempraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu kurangnya kemampuan literasi kita yang perlu kita perbaiki sama-sama. Lanjut. Ada 6 literasi dasar. Jadi kalau literasi tidak cuma tulis loh, ada 6. Buka videonya, diklik dulu gambarannya. Oke. Kita simak sama-sama ya. Apa aja sih literasi itu? Hai teman-teman, untuk menghadapi tantangan dan Boleh perkembangan yang kian pesat, kita mesti menjadi pembelajar sepanjang hayat. Literasi adalah kunci untuk terus-menerus belajar dan meningkatkan kompetensi agar siap masuk ke dunia kerja. Nah, ada 6 literasi yang Mau nanyain apa itu apa santai kan? Dari video singkat tadi, ternyata kita tahu kan, ternyata selama ini sebagian cuma tahunya literasi itu sih, ya baca tulis. Kalau tidak baca, ya tulis. Ternyata ada banyak yang bisa kita eksplor dari kegiatan literasi. Nah, ini kenapa Kak Ira tahu terlebih dahulu supaya teman-teman itu memahami dan bisa mengeksplor. Karena saya tahu, saya bilang tadi kan, setiap orang punya yang masing-masing. Tema kita bagus, literasi, kerenkan diri. Cuma poin pertama yang perlu kita telusuri, kita harus punya pengetahuannya dulu deh. Yang kedua, kenali dulu apa potensi yang dimiliki oleh Gen Z yang ada di ruangan ini. Udah pernah mendeteksi nggak sih analisa terhadap diri sendiri? Udah. Kalau mendeteksi potensi diri biasanya apa aja yang dilakuin? Kamu biasanya cara deteksinya apa, Pak? Supaya potensi itu A gitu. Di sini kita kan belajar komunikasi. Apapun yang ngomongin, saya pikir itu untuk kan kenapa akhirnya kita mau kan literasi mengerenkan diri. Cuma cara membuat keren itu kita harus tahu potensi diri kita dulu. Pengetahuannya udah dapat nih, literasi. Tapi kan kita harus deteksi potensi kalian. Kamu mengetahui ini loh potensi aku, tahunya dari mana? Kamu, oke. Lagi yang lain? Mencoba hal baru dan di organisasi. Oke, ada lagi? Siapa lagi? Alhamdulillah, ternyata kalian sangat aktif hari ini. Diri sendiri dengan cara kayak gitu tuh harus selalu lebih terpelaku gitu. Ada lagi? Ada lagi? Udah dapat kata kuncinya? Sip ya. Nah, ini salah satu cara untuk mengetahui potensi kalian di bidang teknik itu apa. Kayak saya itu kan nggak tahu sebenarnya cuma baca tulis, tapi karena saya adalah pendidikan biologi ilmu lingkungan. Setelah memahami ini, kayaknya kalau mau eksplor lebih baik, aku akan cocok literasi saya. Karena itu ada eksperimen, alam, solusi-solusi, percobaan gitu. Nah, adik-adik generasi ini, kalau udah tahu pemahaman ini, coba deh dideteksi kesukaan, ketertarikan minat kalian itu ada di bidang apa? Science, literasi, finansial, atau digital. Tapi kita mau ngetes, tadi kan itu singkat ya. Sih nominal dari 6 literasi dasar itu contoh kalau tulis tadi apa? menuangkan gagasan ide. Terserah. Kalau literasi numerasi, memahami angka, simbol dan matematika. Oke. Kalau yang fenomena alam, sosial untuk masalah, finansial. Ngomongin keluarga, budaya dan keluargaan, identitas,
Ayo. Toleransi, ada lagi? Nah, ini pertanyaan yang kayak kasih. Hah? Kalau di Jambi itu tradisi apa yang masuk ke literasi budaya keluargaan? Yang dari Jambi yang bisa masuk ke literasi budaya dan keluargaan? Berarti cakep. Tari apa? Oke, tari itu tuh. Tegolo. Ya, nanti ada apa? Keris, apalagi kuliner. Jam-jam. Oke. Dan yang paling penting bahasa. Bahasa di Jambi itu keren loh. Di Indonesia ada 700 sekian. Di Kerinci hampir berapa persen itu setiap desa beda. Kan bisa ya bahasa apa di situ? Terus kasih digital. Internet sehat ya. Lanjut. Minimal kalian sudah tahu. Aku kan lebih vlog. Kalau gitu kamu dalami di literasi digital. Masukin nanti kesukaan kamu vlog dia bidang apa? Misalnya kuliner, ya udah makanan apa gitu yang bisa diekspor, divideoin, posting di IG atau yang masing-masing, sehingga nanti ada dua kata kuncinya. Nanti ada digital, ada juga budaya, itu kuliner lokal. Ketiga, baca sudah pasti masuk karena kan akses untuk mengetik narasinya kan tuh baca tulis, nggak boleh sembarangan gitu. Nah, ini nih manfaat literasi yang akhirnya setelah dipikir-pikir iya ya, ini baru secemet loh. Yang pertama itu bikin kita percaya kayak tadi. Melihat kayak itu udah ada lomba-lomba yang lain, kecuali cuma itu lomba OS kita merasa. Tapi setelah selesai, ada lomba ini, coba udah apa lah, yang penting dapat. Bukan, kue kopi. Ya kita ikut kita bahasa tuh dapat sama nggak tahu mereka tuh duta-dutaan gitu kan. Ternyata dapat banyak. Terus lebih toleran. Ternyata pandang dia, kamu dan dia itu berbeda-beda. Awalnya kita nggak baca nih ya. Coba nih kita tes. Kalau soalnya nih kita udah janji. Tiba-tiba Desti satu kata dia macam dong. Apa yang akan kalian lakukan? Coba ya di sini kayaknya menjiwai banget ya. Apa yang lakukan? Marah sih kak. Ambil gitu. Kemudian Terus yang lain yang ngasih deh? Tinggalin. Siapa lagi? Aku tinggalin bengong udah dapat jam mantap. Langsung balik aja. Terus ada lagi? Di spam chat. Om chat apa lagi? Iya, aku dulu sama kayak kalian guys. Kalau ada lagi langsung mau ngalahin. No, kita jam segini kok ada datang gitu nah. Kok tuh ada capek nunggu tuh di PHP gitu kan? Setelah kita belajar, ada yang namanya komunikasi itu yang perlu dipelajari. Tadi ada apa sih? Tunggu, balik ke belakang. Apa kompetensi? Yang tadi berpikir, yang kedua kreatif, yang ketiga oke, dikirakan dengan tujuan literasi tadi. Ternyata literasi itu membuat kita untuk bisa berkomunikasi, menjual ide, supaya orang bisa memahami apa yang kita sampaikan, dan syukur-syukur komunikasi itu mendatangkan manfaat sehingga orang-orang mau untuk hal yang penting. Kalau kita pakai komunikasi yang kayak tadi, aku pikir kalau mau habis, gak usah gitu. Kalau mau bikin, wih, kacau kan. Langsung ada dampak gitu kan. Nah, setelah kita baca tentang ini Gramet, seni berkomunikasi lah pada intinya ya. Ternyata ada komunikasi agresif yang kayak tadi. Komunikasi pasif yang yalah aku menerima, yalah aku maafin, yalah disebut. Kalau jurang bisa jurang tidak bisa ngomong tidak ya benar.
iya semuanya. Terus dia baperan bilang sendiri. Dan yang ketiga yang perlu teman-teman nggak tahu, komunikasi di mana kita bisa menyampaikan apa yang kita rasa, tapi kita memahami apa perasaan orang lain sehingga itu muncul toleransi. Jadi kalau dari buku yang kayak itu, ketika ada yang datang, kita tuh harus memahami ya, ada toleransi waktu, mau berapa menitnya, lebih 24 jam kapan. Jadi ada batas toleransi, ngasih tahu sebelum kita janjian, aku bisa nungguin waktu sampai jam sekian. Kasih dulu kesepakatannya. Kalaupun dia telat sedikit, pasti dulu. Tapi kalau kamu masih sabar, tungguin kan tadi. Tanyain dulu guys. Ternyata apa sih yang terjadi? Mungkin dia ban bocor, hidupnya lagi butuh bantuan dan segala macam. Dengan kayak gitu, kasih tahu sebenarnya aku tuh kalau nungguin setengah jam kayak gitu, ada waktu yang sudah aku jadwalkan setelah ini. Ketika kamu tidak datang, itu akan mengganggu seharian jadwalku gitu kan. Jadi kita harus mengetuk kesadaran diri seseorang itu. Sampai dia ngomong, oh iya ya, ternyata kalau aku telat, aku tuh merugikan aku. Tidak berpikir bahwa waktu itu penting untuk waktu kayak waktu orang kesal. Tapi dengan kemampuan komunikasi tadi, oh caranya berbicaranya gitu. Kita tetap bisa menjual perasaan aku dan juga berusaha untuk membangun kondisi dari teman kita, sehingga kita tuh sama-sama sadar, oh iya, itu saling punya sebab akibat. Cari strategi biar tidak terulang lagi. Lalu komunikasi sudah jadi lebih positif karena orang-orang yang dia punya kemampuan komunikasi itu pasti orang-orang yang punya tujuan jangka panjang, udah tertata cukup baik. Tanpa sadar, kalau kita dengan yang baik, ya Allah, udah tuh baju aku udah ya berjalan gitu, bisa sih, kan kayak kurang gagah gitu kan. Yaudahlah, minimal aku udah sama pena, minimal, pasti ada hal yang kayak gitu kan. Kita ngobrol, dengerin, ada isu ini, orang ini ngomongnya tentang kabut asap, bla bla bla. Kalau kita ada berhubungan itu, segera cipratan dari ada kabut asap, ada di ada Jambi, bla bla bla. Ada lingkungan yang kita dapat. Terus di jaring sosial, orang yang punya kemampuan literasi karena lingkungan yang baik itu pasti terkoneksi dengan orang-orang yang sepemahaman dengan dia. Kalau orangnya udah pinter, terus dia punya akhlak juga, sama pula, mudah-mudahan lingkungannya itu cukup baik. Jadi dia harus dipertahankan, guys. Lalu tanpa sadar, tadi udah percaya diri segala macamnya. Kayaknya mau nyoba, masa ini bahaya sih? Kayak ngomong mencoba hal yang baru. Nah, akhirnya muncul ada walaupun tidak menang sih tidak masalah, yang penting coba. Terus tanpa sadar, literasi itu jadinya mensejahterakan. Yang kayak Kak bilang tadi, minimal kalau kita membaca buku itu berdasarkan penelitian bisa mengurangi namanya disleksia, kemampuan ingatan gitu, menjaga kesehatan. Apa tadi istilahnya? Istilah sainsnya itu tapi kayak apa? Bukan. Dimen. Itu pokoknya ya guys. Apa namanya? Untuk menjadi awet muda juga. Dengan menulis. Jadi menulis itu bisa jadi untuk sebagian orang. Oke? Nah terus tanpa sadar temennya udah orang baik. Jadi misalnya kalian udah literasinya baik, terus passionnya tadi di bidang digital, dia blog, rumah baca nih mau bikin video, masa gue tradisional orang, tapi kamu tidak bisa nih, anak apa segala macamnya, abang ikut boleh tidak bang? Memang sih bisa banyak, tapi punya gorengan 5, botol mineral 1, abang mau tidak bang? Rezeki untuk gue jadilah, kami lebih banyak bang. Karena rumah baca kegiatannya abang mana? Tanpa sadar nanti ketika bunyi karyanya abang, kita itu kemarin siapa yang bikin video? Aduh, bukan kami, tapi itu kalau kamu mau bantuan ke dia kok caranya. Dari jejak yang kayak gitu yang harus dipahami tentang literasi sejarah. Dan cuma cuan, oke soal
Ya, lanjut. Yang bisa dilakuin ini untuk kalian ya guys. Hari ini, detik ini, kalian itu masuk di sekolah tempat. Ya, siapa yang nggak kenal? Ketemu dengan guru yang sudah cukup peduli di pendidikan. Oke? Lagi teman-teman sudah mulai eksplor kemampuan diri. Cara mengetahui dari diri itu, pertama tadi benar merenung. Yang kedua tadi mencoba banyak hal. Kaitan ngetes yang di literasi ini udah berapa kali perjalanan coba? Udah berapa tahun percobaan coba? Ternyata aku menulis tidak bisa. Aku untuk yang keagamaan yang tadi belum mampu. Tapi ternyata tahu itu terbentuk saat di Evergreen karena aku suka mengajar anak-anak, tapi aku suka literasi. Nah, cuma pembedaannya karena Kak Ita backgroundnya tadi IPA, biologi dan segala macam, fokusnya di literasi sains. Jadi aktivitas rumah baca banyak yang sains mainnya di luar gitu. Terus explore lingkungan. Mungkin ketika kita berinteraksi dengan si A cocok, pindah lingkungan yang lain tapi yang notabene tetap lingkungan positif ya. Tanpa sadar kita mempengaruhi corak dari latar belakang kita nanti ke depan. Terus nanti ketika ditanya, oh Destika itu yang mana? Itu kan alumni mati ya, itu kalau nggak salah jago ngomong sih. Terus dia juga punya pemahaman terkait budaya-budaya. Nah kalau misalnya ada apa-apa, dia bisa di komunikasi, bisa di budaya. Jadi branding dirinya itu muncul tanpa sadar. Sering-sering posting, sering-sering dikasih tahu potensiku ini loh. Terus kalau misalnya ketemu dengan orang, mungkin kalau masih baru masih sungkan ya. Tapi ibu guru kasih dong, Bu sebenarnya itu sukanya menulis cerpen, tapi cerpen itu jelek. Kira-kira ada nggak ya? Kalau bu guru belum bisa ngasih tahu, tapi kan dijejari. Oh iya, di kantor bahasa kemarin ada latihan. Di tahun depan lagi kamu cek di Instagram kantor bahasa gitu. Tuh, nanti ibu kalau ibu dapat undangan, ibu kasih tahu juga dari kamu. Salah satu manfaatnya kan? Tuh. Terus, jadi belajar sepanjang hari. Ini kunci poin penting guys. Karena kalau kalian dapat ilmu, tapi kalian cuma stagnan di situ, saya tidak yakin kalian akan bisa berkembang baik. Istilahnya nih ya, kita nanam durian. Dan di sini, dan diinjak air, dan dikasih pupuk, kira-kira durian akan berbuah beda. Satu lagi, kita ada jadi pembelajar sepanjang hari. Penting sekali. Detik ini tuh masih belajar dan kalau gini depan kan. Dan kalau sudah jiwa pembelajar ya, kadang-kadang kita belajar itu salah. Bukan salah, tapi belum di waktu yang tepat, kondisi yang pas. Jadi kayak kegagalan bikin patah hati kan. Nah, bedanya yang punya kemampuan literasi, literal enggak sih kalau menurut kalian? Saya literal enggak? Kenapa tidak? Oke, dengan pertimbangan apa? Kalau dia tidak literasi, pertimbangannya apa? Ini kasus nih. Literasi si Albert Einstein. Ada tapi kurang menurut saya. Oke, sih. Ada lagi? Dia literal atau enggak si Einstein? Mana numerasi? Hah? Memiliki literasi numerasi. Oke, ada lagi yang lain? Mangkang kasih simbol. Sip. Sains juga. Ada lagi pendapat yang lain? Ini sederhana ya si Einstein. Saya mengatakan cukup literal, sangat literal. Karena secara fisik atau mental zaman dulu dia itu terlihat kayak Autis. Cuman sebagian orang kan itu tidak keren atau kamu kerja bersama gitu nah. Tapi di tangan orang yang tepat kemampuan itu bisa keluar. Contohnya dia bisa memahami simbol-simbol dan tadi. Yang kedua, nama aja udah dikenal di seluruhnya. Menghasilkan lampu. Berapa kali dia mencoba menghasilkan lampu untuk kita bergerak ini?
Oh, pintar. Berarti ini yang aku siapa? Thomas Alva Edison. Kalau yang Einstein, rumus ya? Oh iya. Saya lupa di situ. Oke, kan sama ilmuwan ya. Saya pikir karena mereka sama-sama ilmuwan, cuma satu lagi yang hukum itu tadi, hukumnya jalan. Yang satu lampu. Kamu nggak sih dapat rumus itu tuh sampai berapa kali percobaan? Kali-kali. Ratusan ribu kali. Dan ketika dia dapat rumus itu, yang pakai siapa? Bisa menghasilkan apa? Pesawat. Berarti kan literasinya sangat luar biasa dia loh pencetusnya. Tanpa ilmu dari dia, itu pesawat, bla bla bla, teknologi nggak sampai ke situ. Karena dia mencoba, gagal dan masih itu juga kan? Kalian mesti ini konsep nih, yang tahu di tahun 2020. Setelah itu, ada beberapa masih satu lagi lah. Di umur 20, kalian itu harus banyak melakukan kegagalan sebanyak 200. Oke, sampai satu gagal itu habis, hingga satu kesuksesan atau keberhasilan. Di umur 20 menjelang 40, itu kalian harus mulai eksplor banyak hal baru. Tadi kan udah nyoba, terus kayaknya tuh kesini deh, coba lagi. Sampai ketemu passion dan mulai temukan tujuan hidup kalian itu apa. Oke? Kayak besok mau jadi guru, mau jadi petani, terserah. Setelah itu di 40, kalian harus menekuni hal itu supaya kalian bisa punya keahlian di bidang itu. Oke? Bidang itu, kayak ada sebutin satu spesifiknya. Di umur 50, kalian kan sudah ahli, kalian harus mencari orang-orang yang punya tujuan yang sama kayak kalian, yang mau mewujudkan apa yang ada di pikiran kalian. Umur 40. Jadi kalian umur 50 kan, udah tadi kalau 40 itu udah jadi leader udah ketemu SDM. Di 50 kalian saatnya mentransfer formula-formula yang kalian lakuin tadi ke generasi selanjutnya. Jadi pengajaran, transfer ilmu, pengalaman. Di usia 60 saatnya kalian menikmati buah dari proses yang kalian tadi. Ya, dengan keluarga, anak cucu, bla bla bla. Ini dipahami karena tanpa kalian pahami ini, itu kayak, aduh, aku ini mau ngapain ya ke depan? Aduh, aku ternyata tidak bisa kayak gini. Jadi aku dong. Tapi kalau ada fase yang kita sebut 5 poin ini tadi, lebih terarah. Ini Kak Ita kan udah cukup yang fase ketiga ya. Udah tahu nih tujuannya akan seperti apa. Jadi ada lebih di sini kan ternyata literasi mungkin ada pelatihan segala macam mungkin komunitas ini kenalan. Nanti di usia 40 atau selanjutnya kita adalah orang yang paham tentang literasi bla. Ini ada backgroundnya di sini. Kalau nyebut nama oke. Tapi itu harus dibentuk. Makanya kalau tadi jangan nyampe dilewatin. Nyampe di sini gantian dong. Ada yang mau nanya nggak? Dari tadi kok kita bawain nyambung nggak sih? Ada yang mau ditanyakan? Kira-kira ada nggak dari teman-teman? Ini udah nyampe di tahapan yang ini nih. Silakan. Tapi dapat hadiah. Dapat hadiah. Ya. Kalau ada yang mau, Kak Ita bawa lari aja. Kak Lili, kenalin dulu dong. Di sini ada Kak Lili, salah satu mahasiswa UIN ilmu perpustakaan. Dia sedang membaca. Dan Kak Ita salunnya, walaupun dia meneliti, bukan relawan ya. Kalau relawan memang ada keterikatan, harus ikutin macam. Tapi dia meneliti tidak hanya meneliti, dia melakukan partisipasi aktif. Kalau ada kegiatan waktunya lo. Mudah-mudahan dari kegiatan ini dapat ilmu bagaimana relasi dengan anak Gen Z. Di belakang ada abang ganteng, kemarin mahasiswa Bari jurusan bahasa Indonesia. Oh iya, siap. Berarti ada kita ada 2 di sini dan cakep. Dia juga ikut program ini
penasaran dengan SMA 3 dan kegiatan ini. Mudah-mudahan nanti dapat something yang menarik ya Pak. Tentunya nanti dengan adik-adiknya. Oke Kak Desi, sampai di sini kita cek dulu. Mungkin sebelum itu saya mau ngajak main. Ini kalau diajak bertanya pasti udah mau, kalau ngajak main mau kan? Karena sebelum enggak sih di benarnya. Saya minta perpasangan putra-putra, putri-putri. Oke? Silakan berapa? Pas dah? Oh, cukup dong, ini berdua. Oke? Sudah? Boleh berdiri? Kalau Kak Desi dia udah tahu cara bermain ini. Kalian belum mau ngetes ya? Silakan bikin kesempatan. Saya itu punya 2 warna. Kesukaan saya. Yang pertama ada warna hitam netral. Karena saya biologi maka saya suka hijau sama seperti logo MAN 3. Oke? Kalian kan pasang-pasangan. Katakan deh, kamu mau warna apa, kamu mau warna apa. Pokoknya pilih salah satu dari pilihan ini, harus ada hijau. Kamu mau warna apa? Hijau, berarti kamu otomatis ya, warna hijau tangan. Hijau ya. Berarti teman pasangannya lagi udah pasti otomatis. Warna hitam silakan angkatkan. Bukan angkatkan kakinya. Silakan posisi. Terus ini semuanya dari kelas yang berbeda, ya. Betul? Kelas yang berbeda Pak, satu kelas yang sama. Baiklah kalau begitu tidak apa-apa. Oke, silakan berjabat tangan, tapi jangan bersentuhan. Setengah gantung salamnya itu, oke? Oke? Silakan. Salam dikit-dikit. Salaman. Makanya cowok sama cowok. Kemana tidak apa-apa Pak? Oke, siap. Lalu, kalau saya sebut salah satu warna, maka yang warnanya disebut harus melarikan tangannya supaya tidak tertangkap. Oke. Ya, tertangkap. Coba ya, kasih tahu saya. Oke. Siap belum? Hitam. Hijau, kami minta. Saya minta hitam. Oke, baik. Selanjutnya nggak apa-apa, masih belum terkoneksi. Udah, posisi aman. Saya minta. Nungguin ya. Hijau. Oke, tahan. Oke. Posisi netral. Balik lagi. Sudah mulai. Paham ya? Cara bermain ritmenya ya. Saya pakai cerita biar konsen. Tadi kan levelnya masih level 1 ini pakai cerita level 2. Jadi pagi ini saya bangun tidur. Belum pagi Bu. Ketika bangun tidur, tadi kan mau ke SMA MAN 3. Jadi excitednya itu luar biasa. Ketika saya bangun tidur, hal yang pertama saya lihat adalah lampunya hitam. Lanjut. Oke. Lampunya hitam. Lihat jam, ternyata masih jam 4:50. Alhamdulillah, bangun pagi hari ini gitu kan, siap mau sholat subuh gitu. Tiba-tiba pas lagi mau mengambil wudhu, di atas meja ada anjing ini sorry, itu lapar.
Lanjut. Ketika lagi makan pada malam tadi, rupanya kita lihat itu martabak, guys. Kenapa? Wah, nggak di situ. Oke. Ya sudahlah. Lanjut. Kak Ita selesai dari toilet, masuk ke kamar. Tiba-tiba Kak Ita melihat adik Kak Ita. Dia mau memegang hidungnya. Hidung ya. Nah, hidungnya Iman ternyata lagi gatal dan keluar hingus. Hingusnya akhirnya dibersihin. Lanjut, Kak Ita ketemu Kak Laili yang berpakaian baju warna hitam. Udah deh, sekarang main semua. Oke, tepuk tangan buat semuanya. Lah ketawa semua ya, lupa lah semua beban-beban itu. Pokoknya hadir secara utuh di sini menikmati acaranya ya. Kalau seandainya Kak Desti akan lebih menarik nih, kalau diskusi itu tidak hanya sekedar dari arah ya. Betul. Kalau Kak Desti di sini, ini ada pengalaman sama dia nih. Kak Desti kemarin, dia juga narasumber, oke? Kita tes, udah aja kok dia kalau jadi narasumber. Mau langsung jadi narasumber. Kak Desti, kamu udah tahu ya kegiatan literasi itu seperti apa? Ya, sedikit banyaknya. Oke. Yang kamu rasain ketika kamu mengenal dunia literasi itu, seperti apa sih manfaat yang kamu dapat? Ini dari Gen Z. Kalau saya kan Gen milenial, udah kelamaan. Kalau kamu yang kamu Awalnya tuh agak kaget ya, kayak wah ternyata agak sulit ya literasi ini. Kita belajar membaca, belajar SD aja. Kalau di SMA nih, seharusnya nggak perlu lah belajar kayak gitu. Ternyata walaupun saya sudah SMA, belajar itu perlu gitu nah. Kita belajar baru nih, banyak dapat hal-hal baru dari pelajaran literasi. Saya ikuti itu kayak cara penulisan benar, terus juga cara membaca yang benar itu sangat berpengaruh kehidupan saya. Misalnya saya mau nulis, mau bikin PPT gitu kan, nah itu tuh kayak kata-katanya tuh ada waktu sebelum saya belajar literasi. Setelah saya mengikuti beberapa kegiatan itu yang mengenai literasi, saya belajar oh ternyata iya ya ini harusnya pakai huruf ini sebelum ini. Oh ternyata kalau misalnya nama negara itu awalnya pakai huruf atau saya mau bikin cerpen misal, saya kan gemar juga membuat cerpen. Saya tidak tahu kalau ternyata kata yang tidak baku itu harus digarismiringi. Saya belajar, setelah saya tahu gitu, dapat ilmu, ternyata kata-kata yang tidak baku yang tidak Indonesia gitu, maksudnya kata-kata daerah gitu, bahasa daerah itu digarismiringi. Hal-hal yang saya pelajari itu sangat bermanfaat. Kalau dari jejaring, gimana jejaringnya kamu dapat dari kegiatan literasi? Jejaring mas? Mana? Oh, saya jadinya banyak bertemu orang-orang yang keren gitu. Saya ketemu anak-anak SMA lain, terus kakak-kakak mahasiswa. Itu ngebuat saya tuh juga kayak berpikir, oh ternyata kakak mahasiswa ada juga ya yang masih mau ngikutin hal-hal kayak gini. Saya kira cuma anak-anak SMA yang mau, ternyata kakak-kakak mahasiswanya ada lagi yang mau belajar walaupun bukan passion itu. Kayak kakaknya nih ada dia jurusannya keagamaan gitu, tapi belajar membuat cerpen. Nah, jadinya tuh saya berpikir, wah ternyata apa yang diambilnya itu jurusannya itu dia belajar lagi hal baru gitu. Ternyata dia jurusan keagamaan, tapi gemarnya itu di kebahasaan gitu, kayak membuat cerpen, baca puisi gitu. Dan juga ketemu teman-teman SMA itu yang ternyata sangat-sangat berbakat.
jadinya menambah ilmu saya, terus menambah juga keinginan saya itu untuk menjadi mereka gitu kan. Contohnya ya, ini testimoni langsung dari orang yang sudah pernah mengikuti kegiatan literasi. Dan yang paling penting kalau dari saya tidak tahu ya baiknya Allah ke kita itu, karena Allah itu kalau dibilang kan ada 99 nama ya, tapi kalau kita kaitkan dengan literasi kayaknya dia yang maha literasi deh daripada kita semua. Maha literasi ya, maha literat ya. Allah itu ngasih kesempatan untuk kaitan teman-teman yang ada di situ bisa hidup lebih baik lagi, belajar lebih banyak literasi. Supaya apa? Supaya kita itu bisa ngasih tahu lewat 6 literasi dasar itu, ternyata sebegitu hebat Allah menciptakan bumi yang sistematik. Kita suka tentang biologi, itu gimana caranya lewat literasi sains Kita itu mengajak adik-adik supaya dia mau keponya lebih tinggi. Setelah dia keponya lebih tinggi, dia paham lewat eksperimen ya, contoh membuat sabun, susu, dan zat warna makanan. Itu kan ada semacam penguraian protein. Nanti ketika susu dikasih warna, nanti dikasih sabun, nanti zat itu akan bergerak-gerak menari. Kan itu kan kayak itu bisa ya bergerak ewek gitu. Nah, itu sebenarnya adalah kimia, reaksi fisika juga, tapi lewat kegiatan kayak gitu. Kayak gini, orang zaman dulu ciptain sabun supaya kinclong lemak-lemak di dalam piring-piring kita itu dengan berbagai eksperimen. Dan itu sudah dituangkan Al-Quran kita gimana prosesnya. Dengan literasi kita jadi merasa lebih bersyukur terhadap segala sesuatu yang Allah ciptakan gitu. Dan oleh karena itu kecintaan Kak Ita dengan literasi berharap walaupun Kak Ita belum bisa di dunia formal kayak gini ngajarnya, di dunia non formal Kak Ita ajarin tentang literasi supaya apa? Supaya orang juga lebih paham literasi, lebih punya rasa syukur. Oh ternyata Allah tuh gini-gini tuh. Jadi kita harus beribadah. Ternyata dengan hal sederhana kayak gitu, daun kita biasanya kan dibuang-buang, tapi daun kalau kita manfaatin jadi mozaik, jadi karya seni, itu kan jadi kayak menghasilkan keindahan, jadi orang senang, syukur-syukur kalau nanti jual karyanya dapat gitu. Itu sih yang ingin saya tandamin ke teman-teman. Jadi mesti satu profesi, tapi ciptakan pekerjaan yang kalian sukai gitu. Anak Gen Z itu kan kalau bekerja nih, tapi tidak tahu ya benar apa enggak sama kalian. Kalau dikasih suatu tantangan, terus tantangannya selesai dimarahin, ya sudah, udah bisa. Kalau udah bisa, udah usah bekerjain. Aku begini di tempat lain. Gitu gak sih? Ya. Sikap kandomnya anak Gen Z itu bisa dilakukan, cuman ada daya juga yang harus kita dapetin. Kalau kita belajar dari ibu guru yang masih gen milenial, nih contohnya ya, kalau kalian mati lampu, nggak ada cahaya, kan ada lampu neon. Yang kalian lakuin apa? Lampunya putus, belajar, nggak bisa dong. Terus yang kalian lakuin apa? Nah, nggak usah belajar, kecil. Apa? Pakai lilin. Lilinnya dapetnya di mana? Neon. Iya, langsung. Di lampu 15 orang. Oke kan? Tinggal sampai hidup. Bedanya orang yang generasi sebelum kita itu punya proses yang luar biasa. Kalau orang zaman dulu mampu, hal yang dilakukannya adalah cari minyak kayu, lampu toko. Kalau sumbunya tidak ada, dulu sumbu kompornya. Hidupin pakai mancis, itu pakai kaca. Kalau cahayanya tidak terang, itu kacanya dibersihin dulu. Hatinya karena kacanya tipis. Kalau kan pecah, marah. Nah beli jauh harus sepeda ke ujung pulau sana. Punya beberapa menit gitu. Beda anak Gen Z, nggak ada lampu, yaudah AGB lah, AGB dulu. Atau bu, lampu putus, nah ini duit, belilah ke depan gitu kan. Berharap anak-anak saat ini ada di
di sini kan sudah punya kemampuan literasi ya. Proses itu yang dibentuk. Jadi itu mencari solusinya itu lewat tahapan-tahapan. Jadi kalau ada masalah jangan langsung beralih ke yang lain. Pertahankan dulu, ada nilai-nilai tertentu yang mau dikasih Allah nih, skill baru dari proses. Oke? Sip. Jadi kalau pernah gagal, coba lagi sampai ketemu benang merah. Kalau kalian ketemu benang merah dari setiap proses kegagalan itu, gagal nyata. Seriusan. Kak Ita menyadari kenapa akhirnya Kak Ita bisa hadir di sini. Kak Ita gagal jadi penyanyi, saya bisa. Mau dengar suara saya? Mau jadi acara. Ternyata membawa acara kan bacanya cepet ya. Kak Ita juga tidak bisa. Oh ternyata setelah banyak percobaan kayaknya aku di edukasi dan segala macam aku cocok deh. Baru nemu. Alhamdulillah masih Allah ketemu di dan ini pun masih berproses untuk jadi penyanyi. Lanjut. Oke lanjut. Sip. Oh ini di slide selanjutnya lagi. Ini guys, kelihatan nggak guys? Generasi Z yang sudah mulai literasi itu banyak peluang. Katanya di kalian itu dari semua populasi di Indonesia ada 27% itu Gen Z menguasai ke depan sampai menjelang bonus demografi 2045. Jadi guru nanti akan share generasi kayak milenial akan share muncul kalian. Kalau kalian tidak memanfaatkan peluang-peluang ini dengan baik, ya saya tidak tahu, karena kami kan sebentar lagi sudah selesai urusan. Kalian yang menjaga bumi, kalian yang menjaga kelangsungan dan untuk generasi selanjutnya kan. Jadi peluang itu ada banyak untuk menambah skill dan kemampuan diri. Ini kalau saya cuma sedikit. Kalau fotonya diperlebar ada salah satu wajah dari anak Matiga yang ikut kegiatan ini. Oh ada, yang ngomong tuh. Jadi generasi muda yang literat, berbahasa dan cinta budaya. Apapun aktivitas kalian, please kaitkan dengan 3 poin itu. Ya, literasi, bahasa, ini kan bahasa, budaya. Kenapa akhirnya muncul bulan bahasa? Cobalah, telah dulu. Kenapa bisa muncul bulan bahasa? Ada momen apa di bulan Oktober? Kalau kalian bisa jawab, bisa lah tadi itu bahasa. Nanti bisa jawab nanti guys. Gitu ya? Kak Des. Kan ini kan bulan Oktober. Iya. Disebut Ibu Guru. Penutupnya bulan bahasa, bulan Oktober. Apa ya kaitannya ke situ? Ada momen utama banget. Boleh deh. Nanti ibu pilih, misalnya ada beberapa, ibu rekam mana yang paling keren ya jawab. Siap. Boleh sebutin nama? Oh ya, memang seperti itu jadi beberapa. Silakan Nana. Kalau jawab. Perkenalkan nama saya Halifah dari kelas 11 Berdiri kan? Jawabannya Hari Sumpah Pemuda. Terus. Itu. Nah, ada. Yang lain? Anita. Sini dulu ke depan, udah ke depan, ke belakang, satu ke belakang lagi, satu ke depan lagi. Wow, jadi saya dong. Perkenalkan, nama saya Raihan Yudi Febrido dari kelas 12 IPA 1. Menurut saya kenapa bulan ini dinobatkan jadi bulan bahasa, karena di sini ada peristiwa yang dinamakan peristiwa Sumpah Pemuda. Di peristiwa itu kan bisa dibilang semua pemuda dari seluruh Indonesia itu membuat sumpah untuk membela negara Indonesia yang masih dijajah Belanda itu. Kan dari bahasa itu kan ada namanya toleransi berbahasa. Dari situ juga bisa diambil kesimpulan untuk itu bulan bahasa. Perkenalkan, saya Arifah Mutiara Mulia dari kelas 12 IPS 2. Jadi di bulan Oktober
itu adalah bulan yang memperingati Hari Sumpah Pemuda, itu tanggal 20 Oktober. Nah, di dalam Sumpah Pemuda itu ada salah satu sumpah yang dimana kami putra-putri Indonesia bahasa yang satu yaitu bahasa Indonesia. Mungkin dari itu bisa menjadi membuat Oktober ini menjadi bulan bahasa. Perkenalkan, nama saya Tasya Alfian dari kelas 12 IPS 1. Mungkin yang membuat bulan bahasa itu pada saat bulan Oktober karena ada Sumpah Pemuda. Karena yang pertama di salah satu Sumpah Pemuda itu ada kalimat menjunjung tinggi bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia. Selain itu, Sumpah Pemuda itu dilakukan oleh para pemuda yang ada di seluruh dari Sabang sampai Merauke, bisa mewakilkan mereka dari masing-masing tempat mereka. Selain itu juga di bulan Oktober itu ada Hari Batik. Nah, itu batik merupakan salah satu kekayaan yang dimiliki Indonesia dan itu mungkin bisa menjadi alasan kenapa bulan bahasa itu ada di bulan. Terima kasih. Beri tepuk. Kasih tepuk dulu dong. Oh gitu ya. Ternyata semuanya sudah mulai lebih kritis dan berkomunikasi dengan baik. Benar yang disampaikan sama teman-temannya tadi. Ada peristiwa Sumpah Pemuda. Gimana? Bantu saya untuk mengingat 3 poin yang diangkat oleh para pemuda ini. Kami Putri Indonesia mengaku berbangsa satu bahasa Indonesia. Terus di putra putri Indonesia mengaku air satu tanah air Indonesia. Yang ketiga berbangsa bahasa Indonesia. Tanpa ada peristiwa itu bahasa yang dari 700 jenis tadi itu masing-masing sendiri-sendiri. Ada tuh yang namanya NKRI. Tapi gara-gara kata kunci ada gerakan pemuda, dan itu adalah yang saat mereka menyuarakannya bahasa oleh karena beberapa kejadian ini, beberapa tahun lagi itu jadi posisi Indonesia maju lebih baik atau mundur. Jawabannya seluruh dan Islam. Oke, jadi berkali ini tidak terkalahkan oleh perkembangan zaman. Ini peluangnya ya. Ada banyak dari seluruh instansi pemerintah tiba-tiba tidak ada literasi. Benar. Nyampe Bank Indonesia aja pakai literasi. Ya. Terus pajak literasi juga. Ketahanan pangan literasi juga tuh. Terus Kemenko literasi juga, literasi digital. Pokoknya semua tuh literasi digital. Karena memang literasi itu peta jalan nasionalnya itu dari tahun 2017 sampai selanjutnya itu berkaitan aja. Apalagi standar untuk kemajuan negara itu atau pendidikan itu dia pakai FIFA, ya kan? Asesmennya sekarang itu AM. Nah, Indonesia tidak mau ketinggalan dengan di luar itu. Ketika isunya adalah literasi, maka semua aspek kehidupan diliterasikan. Nah, Jambi nggak bisa melek literasinya, darurat. Contohnya, dan kita ada di dalam Jambi. Oleh karena itu, banyak sebenarnya yang pelatihan kayak Kak Desta yang bisa diikuti oleh teman-teman, apalagi kalian di sekolah. Mau lomba sudah wadahnya. Festival literasi sekolah itu tiap tahun dilakukan oleh Kemendikbud, mulai dari cipta puisi, cipta syair,
cerpen, komik, dan itu kalau kalian mau mencoba dan berhasil di tahap tingkat provinsi, semua dibiayai di tingkat nasional. Keren kan? Terus kalau itu ketinggian, belum nyampe ke situ, ada beberapa wadah. Salah satunya teman baru deket dilaksanakan itu dari perpustakaan kota. Mereka melakukan kegiatan pelatihan cerpen, nulis kreatif cerpen. Pesertanya itu adalah generasi muda, penulis pemula, penulis yang belum tahu apa-apa, tapi dia menulis cerpen. Usianya di bawah 30. Kira-kira kalian masuk gak? Masuk kan? Tapi tahu gak? Gak tahu kan? Karena belum literat. Jadi banyak lihat di medsos, pengumuman di internet, berteman dengan orang-orang yang paham dengan literasi, informasi itu ada. Nah, perwakilan dari Mantiga ada itu di situ. Itu dari yang perpustakaan. Di kantor bahasa itu fokusnya beberapa tahun ke depan komunitas literasi dan generasi muda. Kalau yang perpustakaan kayaknya tidak bisa banyak bercerita karena memang koneksi ke situnya baru terbentuk setahun 2 tahun ini. Kalau dengan kantor bahasa kan udah kayak basicnya kami gitu kan. Apalagi kaitan juga produk dari situ kan, dari duta bahasanya. Nih, hal yang bisa kalian dapetin itu tadi ada 6 dasarnya, tapi bisa dilakukan dengan banyak sekali aktivitas. Bisa dari bermain drama, ada yang suka teater. Tahun ini pelatihan bengkel sastra bermain drama kantor bahasa. Pesertanya siapa? Anak SMA dong. Karena belum tahu tadi kan. Tapi nanti kalau misalnya kaitan ketika berkunjung kemana-mana, kaitan sendiri potensi. Ada nggak potensi itu? Kalau ada dan tertarik kan? Kalau ada info, kaitan udah pasti nggak bisa kan? Ya udah kalian gitu. Oke, makanya bangun komunikasi dan koneksi. Terus sekolah pelopor penggerak. Ini saat ini ada lombanya. Tahun lalu ada, tahun ini ada lagi. Tanggal 19. Itu kalian sebenarnya tantangannya adalah bikin video untuk penggunaan bahasa di ruang publik 2 hari lagi. Nggak tahu SMA, SMK ini mengirimkan pesan nggak? Udah, tapi belum ya? Oh, sayang sekali. Tapi tahun depan kalau ada, please ikutin ya. Untuk yang pas 12, mohon maaf ya. Aja. Terus duta bahasa. Kalau dulu duta bahasa itu menyasar ke SMA, tapi karena SMA ini aktivitasnya di sekolah, di tahun selanjutnya itu lebih kepada yang sudah tamat SMA dan 17 sampai 24. Masih itu persiapkan dari sekarang, banyak-banyak karyanya. Terus niaga bahasa akan dilaksanakan tahun ini, mendatangkan narasumbernya yang pemilik nara bahasa. Kayak kamu kan nama ininya itu akan menghadirkan teman-teman pelajar mahasiswa komunitas literasi. Nanti kita gitu. Nanti lebih banyak gitu sosok inspiratif. Itu nanti di tanggal 21 sekalian pengumuman sekolah jaga bahasa. Terus ada pelatihan puisi. Ada yang tadi tuh membaca puisi, tinggal ditambahin tim yang agak musik-musik gitu kan. Dan itu ada lombanya. Aku di kantor bahasa. Khusus anak SMP. Itu tolong disiapin. Bermain drama tadi udah. Nah sekarang generasi itu tidak hanya cuma menulis, tidak hanya teater, tidak hanya musikalisasi, tapi udah mulai dimainkan lebih interaktif. Karena Gen Z seperti kalian ini, hobinya main HP, lihat TikTok, yang durasinya sekian menit langsung ganti gitu kan hiburan. Jadi literasi itu terbang dan tontonan film dokumenter aja pasti nggak ada yang nonton. Tapi dibikin film pendek, film animasi, film pendek dulu ya. Setelah film pendek dan dibuat bagian budaya itu diangkat ke animasi. Kalau yang punya jiwa-jiwa animasi, suka dengan permainan vlog-vlog, cari infonya di situ, oke? Terus yang terakhir adalah undangan menulis literasi muda. Ini udah 2 tahun belakangan ini dilakukan. Karena kenapa Kak Ita menyorotin poin yang terakhir ini? Karena kalau lain-lain itu kan basisnya pelatihan ya. Pelatihan
Oh gitu. Yang penting siswanya tahu nanti mereka melakukan pengembangan diri masing-masing. Tapi di poin yang terakhir ini guys, tanpa bahasa itu mulai dari awal kalian itu dikasih pelatihannya dulu, bekalnya dulu. Gak apa-apa penulis. Setelah dikasih pelatihan, itu akan dibimbing dan diminta untuk mempunyai karya. Karena itu, karena jelek, gak yakin dia bisa tembus. Dikirimkan ke kantor bahasa lagi. Kalau standarnya pas, itu akan diterbitkan di Jambi Express. Nih, fasilitas yang didapat bukan kalian nih. Pertama, karya kalian bisa dibaca, diterbitin di koran lokal. Itu perjuangannya tidak gampang. Zaman dulu orang mau kayak gitu tuh kayaknya seleksinya banyak dan gitu. Jadi difasilitasi. Yang kedua, dapat honorarium. Pulang capek lah istilah itu. Sekitaran masih ada ya? Udah yang sini. Udah nyoba udah mirip. Udah dibukuin apa aja? Dapat honorariumnya berapa? Gantiin pulsa. Itu ketika masih pelatihan. Tuh, pelatihan aja udah dikasih fasilitas kayak dibukuin. Kamu nak bikin buku dewek, pasti kita ingin. Tapi belum sanggup. Kalau di situ kumpulan tulisan beberapa orang dikumpulin di situ dan dibukuin. Buku ini kan bertujuan. Ini difasilitasi loh. Dan karya kalian ada di situ. Dibukuin. Dan kalau undangan yang Jambi Express ini dapat honorarium itu sekitaran 100-150 pasti foto pajak ya. Dan itu kayak kalian tuh kayak alhamdulillah ya Allah kayaknya sudah bisa berkarya, publikasi karya, terus dapat untuk kayak gitu. Terus kalau kalian kasih tahu ke ibu atau orang tua, apa sih mereka? Ya Allah anak bisa gitu ya. Cukup kayak gitu udah. Duitnya untuk kamu lah, untuk di pulsa, di buku, untuk hal-hal yang positif ya. Nah, hal yang kayak gitu tuh, yang menurut kita itu lebih daripada hal segar. Kalau di bahasa, nanti kalau jadi duta bahasa kalian akan dilatih skill bagaimana menjadi abang-abang yang di belakang, menjadi kakak moderator yang di depan, terus meng-create acara supaya nanti berbagi perannya itu dapat. Jadi ini ada project, silakan kalian laksanakan. Jadi perencanaan, pelaksanaan yang paling tunggu itu harus cari sponsor, harus ini. Sebenarnya di sekolah sudah mulai terbentuk itu. Kan masih ada dari ibu guru alhamdulillahnya. Kalau di komunitas kalian belum melakukannya mandiri, nanti bimbingan dari beberapa mentor. Itu ada lagi slide-nya? Saya. Nah, memang harus hijau dan hitam. Ini baru ada pertanyaan. Fungsi kan dulu mau dekat sip. Yang menang itu yang kayak kakinya duluan. Berdiri. Fungsi yang menang apa yang kalah tadi saya bilang? Yang duluan. Belum ada. Oh, yang menang udah biasa, saya kasih yang terlebih dahulu ya. Simpan dulu pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, maaf Kak sebelumnya ini percakapannya kalau ceritanya udah lagi. Tadi kan kakak udah cerita kalau kakak tuh hobinya di mata pelajaran yang berbau-bau alam, contohnya seperti mata pelajaran biologi. Nah, saya ingin bertanya gimana sih Kak caranya bisa menguasai salah satu materi kayak kita tuh bisa menemui bakat kita di salah satu mata pelajaran. Nah, itu tuh gimana sih Kak? Soalnya saya dari SD sampai sekarang belum bisa nemuinya. Kadang pintar di mata pelajaran yang ini, kadang pintar di mata pelajaran yang itu, dan di dalam satu mapel itu gak semua materi saya paham, ada beberapa doang. Jadi saya minta tutorialnya dong Kak. Kita di sana, Hanifah. Sini aja nggak mau nulis. Rekap dulu pertanyaan yang kedua. Boleh lanjut? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nabila. Izin bertanya, Kak Ita, bagaimana caranya untuk bisa mengikuti lomba dan forum atau komunitas tentang kebahasaan sehingga memiliki wawasan dan pengalaman seperti kita menambah jajaran perayaan prestasi dan karya yang dibuat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada lagi? Ada lagi Kak? Iya. Kaget saya. Kayaknya kita dari depan ya Bapak. 3 dulu ya. Saya lupa. Ya, sesi pertama 3 dulu. Mohon maaf ya, memang kita agak singkat. Nanti kita lanjut, semua mendapat insyaallah. Kita kasih pertanyaan terakhir untuk yang dulu ya teman-teman. Siapa yang ketiga? Boleh berbicara? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam kenal dan izin bertanya Kak Ita. Perkenalkan saya Dina Pujiati, bisa dipanggil Dina, saya dari kelas 12 IPS 3. Sebelumnya pertanyaan ini agak sedikit personal. Sebelum masuk ke pertanyaan, saya ingin bercerita dulu. Jadi, setiap saya ingin tidur, saya itu selalu merencanakan apa yang akan saya lakukan di hari esok. Misal saya akan melakukan kegiatan ini, nanti saya lakukan ini, saya akan melakukan ini, seperti itu. Tapi di hari esoknya, tidak semua terlaksana. Atau bisa kita bilang, magang itu memenangkan diri saya ini. Ya. Dan juga pertanyaan saya ini, bagaimana sih Kak caranya untuk memotivasi diri kita untuk terus belajar, untuk terus literasi, biar lebih bisa mengembangkan diri dan meningkatkan kepercayaan diri agar bisa maju dan melawan kemageran itu. Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Des, sambil diingetin pertanyaannya. Aku dari 3, ini malah yang terakhir. Ya, dari bahas yang pertama dulu. Tadi pertanyaan dari Halifah. Maksud pertanyaan itu gimana cara kita menguasai bakat, salah satu bakat dalam novel, gitu nggak sih? Oh, oke. Soalnya Halifah itu misalnya dalam novel ini masuk, tapi pengen menguasai salah satu bakatnya. Sip. Sejujurnya orang yang kayak gitu gampang. Wah, karena apa? Dia bisa memahami banyak. Nah, yang repot tuh seperti Kak Ita. Semua mata pelajaran, alhamdulillah. Kayaknya cuma biologi yang bisa aku pahami gitu. MTK, Kak Ita, sosok bensin sering salah. Kayak mana? Mana sosoknya yang ini? 50. Sosoknya beli bensinnya 22.000 Kak. Belinya ya itu dikasih sama mamanya. Itu lagi mau dicek lagi berapa juga bayarnya. Ya maaf. Pergi ke pasar. Ngambil uang sampai 100.000. Tidak kurang. Bapak ini. Yang ini juga jadi mbaknya udah tidak berubah gitu kan. Ya kalau bawa uang pas-pasan itu dilis, terus sambil beli apa? Ini tambahin itu, oh itu udah segini, udah bisa lagi gitu kan, langsung dan kita menyadari tidak semua orang itu harus semuanya. Itu kata kuncinya, kalian istimewa apa adanya. Cuma yang digali adalah tadi potensi kalian. Jadi cara menggalinya itu, yang pertama tahu dulu nih, kalau tadi ngomong tadi kenali diri merenung, kita itu belajar memahami karakter. Ada 4 karakter yang harus kita pahami. Silakan dicatat nanti. Ada namanya sanguin. Ada yang namanya koleris.
Ini orang-orang ekstrovert nih, orang-orang yang hobi di depan, bla bla bla. Sanguin itu dianya senang menghibur. Sanguin ya, sanguin. Oke, koleris itu orang yang leadershipnya bagus, orang yang hobi memberi. Oke, itu ekstrovert, orang-orang yang ekstrovert. Ada lagi yang introvert, itu orang pragmatis, orang-orang yang pecinta damai. Itu kayak Aita pragmatis. Ada juga yang melankolis itu orang-orang yang rasional. Ya, ini kalian nanti baca di Google plus minusnya apa? Kaita akan ngasih tahu karakter Kaita sendiri, karena kalau mau melihat karakter kamu itu bisa, tapi belum tentu akurat. Kalau contohnya itu orang-orang yang sanguin itu matanya kalau dia hujan naik ke atas, ininya juga naik ke atas. Ininya ke bawah, bulunya kita tidak punya pena, oke tidak apa. Boleh saya pilih Anda? Saya cara-cara dulu ya. Penting lagi dulu. Sanguin, pragmatis, melankolis. Gambar terus. Oleh karena itu saya tidak jadi ilustrasi. Jadi kalau pragmatis itu lihat sudut mata ini introvert, ke bawah introvert, ke atas ekstrovert. Kalau dia nyaman sudut matanya ke bawah, sudut mata ketika dia hujan santai, bukan saling ngomong, dia sudut